Seorang bocah ditemukan tewas di saluran air setelah dinyatakan hilang sejak 6 hari yang lalu. Korban tersangkut di selokan ketika bermain saat hujan. Tangis keluarga korban tidak terbendung saat melihat jenazah Hanif Akmal ditemukan di selokan di komplek perumahan GKB Gresik, Jawa Timur. Bocah berusia 10 tahun ini sempat dicari keluarganya akibat hilang sejak 6 hari yang lalu. Korban pamit kepada orang tua untuk bermain bersama temannya. Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian menyebutkan jenazah korban ditemukan secara tidak sengaja saat warga mencium aroma tidak sedap di balik selokan. Warga yang curiga kemudian membuka selokan dan menemukan tubuh korban tersangkut. Lihat, loh, kok ada tangan, kok ada baju, oh berarti ada iki paling. Nah, sebelumnya tadi malam saya ceritain ada anak hilang, pakai baju merah, ciri-ciri Nimin, orangnya agak gemuk, tapi saya nggak kelihatan badannya, kelihatan tangan sama bajunya aja. Polisi masih mencari tahu penyebab korban tersangkut di dalam selokan. Sampai saat ini kita masih berupaya, hilangnya itu sampai kita temukan CCTV itu tidak ada, ya. Ada pertama kali keluar dengan rekan-rekannya 4 itu waktu itu hujan-hujan, kemudian ada sedikit banjir, kemudian anak ini sudah tidak ada kabarnya. Sebelum ditemukan tewas, saksi mata sempat melihat korban bermain hujan-hujanan bersama teman-temannya. Kini jenazah bocah malang ini telah dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik untuk divisum. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang balita meninggal dunia akibat dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Dari hasil visum, terdapat luka memar di kepala dan sekujur tubuh korban. Nenek Mujiati tak kuasa menahan kesedihan melihat jenazah cucunya ditemukan tewas di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Bocah 4 tahun berinisial M ini meninggal dunia akibat dianiaya oleh ibu kandungnya. Diduga korban tengah emosi karena korban buang air kecil di celana. Ibu korban awalnya tidak mengakui perbuatannya dan berbohong anaknya meninggal mendadak saat mandi. Ibunya tetap tidak ngaku, dia ngomongnya ke saya atau semuanya katanya jatuh. Ke polisinya pun ngomong kalau anak itu jatuh dari kamar mandi. Terus habis itu panas, kejang-kejang, ngomongnya begitu. Mau dibawa ke rumah sakit tidak nututi. Hasil visum menyatakan korban mengalami pendarahan di otak dan memar di sekujur tubuh. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi dan anak-anak yang dimanfaatkan untuk mengemis marak terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Eksploitasi ini dilakukan untuk mengemis ibah dari warga. Masih lekat diingatan tentang fenomena bayi silver yang dipekerjakan untuk mengemis ibah warga di Tangerang Selatan, Banten. Fenomena ini bahkan sempat viral di media sosial. Tapi ternyata kasus ini menjadi pintu masuk terungkapnya kasus yang lebih memprihatinkan. Antisipasi maraknya eksploitasi anak untuk mengemis, Satpol PP Tangerang Selatan gencar menggelar razia. Hasilnya belasan PMKS terjaring. Ironisnya dari pemeriksaan terungkap bahwa bayi dan anak sengaja disewa untuk mengemis. Kan kita memang menemukan ada indikasi mengarah ke eksploitasi anak, terutama di beberapa titik yang kadang-kadang kucing-kucingan. Ketika kita pantau terus-menerus menghilang, tetapi dalam sekejap dia memakan waktu ketika petugas itu lengah. Maka kita langsung monitor, kita datangin, dan kita berhasil untuk menjaring orang-orang yang memanfaatkan daya tarik masyarakat dengan cara menggunakan alat bantu, yaitu dengan memerankan anak sebagai daya tarik belas kasihan. Selanjutnya, Satpol PP mengimbau masyarakat agar tidak memberi sedekah kepada pengemis dan manusia silver di jalanan. Dan bila menemukan praktik eksploitasi anak, warga diharap segera melapor pada pihak berwajib. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Sudah bersama kami Bapak Muksin Al-Fahri yang merupakan Kasih Penyelidikan Satpol PP Kota Tangerang Selatan, serta Komisioner KPAI Bapak Jasa Putra. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Siap. Saya ke Pak Muksin terlebih dahulu. Pak Muksin, sudah berapa anak yang diamankan oleh Satpol PP Tangerang Selatan dalam hal ini Pak, eksploitasi anak-anak? Gini ya, terkait lanjutan adanya bayi super yang pada saat itu kita sudah amankan dan juga sudah kita serahkan ke kawan-kawan TP2 TPA ya. Nah, lalu kita Satuan Polisi Pamong Praja terus melakukan penyisiran apabila ada anak-anak yang masih dijadikan atau diajak ya untuk melakukan kegiatan mengemis ataupun mengamen seperti itu. Nah, memang kemarin terakhir kita dapati ada dua anak ya, yang dimanfaatkan untuk atau diajak ya mengamen. Dan ini sudah kita amankan dan sudah kita serahkan ke Dinsos dan TP2 TPA. Baik, jika menemukan kembali nanti ada orang tua yang mengeksploitasi anaknya untuk mengemis, adakah tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Satpol PP di sana, Pak? Ya, baik saat ini kita masih proses penyelidikan karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 terkait Pasal 39. Nah, baik orang melakukan mengemis ataupun membujuk, mengajak orang lain untuk melakukan mengemis, itu dapat dipidana kurungan 6 bulan atau denda 50 juta sesuai dengan Perda Kota Tangerang Selatan. Dan ini kita masih melakukan proses penyelidikan yang di Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Dan sedang kita dalami ya, apakah ini ada keterkaitan dengan hal ini. Baik, saya ke Pak Jasra. Pak Jasra, hal ini belakangan ini semakin ramai ditemukan orang tua yang mengeksploitasi anaknya ataupun menyewakan anaknya untuk ikut mengemis. Sebenarnya mengapa fenomena ini semakin marak, Pak, di warga? Ya, sebetulnya fenomena pengemis anak jalan ini adalah fenomena jalanan kita ya, yang sangat mudah dilihat ya di persimpangan, kemudian di depan mal gitu ya, yang saya kira ini tentu harus ditangani secara serius gitu ya. Data menunjukkan sebetulnya di Kementerian Sosial itu kan ada sekitar 67.000 ya anak yang masih bekerja di jalanan, termasuk juga pengemis gitu ya. Kemudian data KPAI juga menunjukkan ya ada sekitar 1.900 terkait kasus aduan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di antaranya adalah termasuk juga pengemis, kemudian gelandangan dan seterusnya. Nah, saya kira fenomena ini harus diselesaikan secara serius, dan tentu pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah memiliki kewajiban untuk menangani kasus-kasus seperti ini, sehingga kita tidak melihat lagi fenomena yang berulang ya, yang sebelumnya ada bayi seker yang harus ditangani secara baik gitu, Mas. Baik, Pak Jasra, seringkali orang tua yang memanfaatkan anaknya ini untuk mengemis beralasankan ekonomi, karena ekonomi yang semakin sulit. Sebenarnya apa kebijakan yang paling tepat sehingga tidak lagi ada alasan ekonomi untuk mengemis di jalanan dan membawa anak-anaknya, Pak? Ya, saya kira kebijakan yang paling tepat yaitu bagaimana intervensi dilakukan di hulu gitu ya. Karena ini adalah soal keluarga. Sebagian besar anak-anak kita ini kan kasus yang ditangani oleh Tangsel ini adalah di mana antar pengemis itu kan menyewakan bayinya ya. Karena dengan menyewakan bayi ini, charity yang diberikan oleh masyarakat ini ada rasa iba dan seterusnya. Saya kira fenomena-fenomena ini sangat banyak model-model baru, ada anak-anak ondel-ondel dan seterusnya. Nah, ketika intervensi keluarga ini diselesaikan, misalnya apa kebutuhannya, apakah memang iya kebutuhan ekonomi? Jangan-jangan problemnya adalah persoalan pengasuhan gitu misalnya. Saya percaya tidak ada orang tua yang jahat gitu, tapi yang ada adalah keterbatasan yang ada sama mereka. Maka oleh sebab itu pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban jika problemnya adalah soal isu pengasuhan. Bagaimana misalnya memberikan bahwa
Mengeksploitasi anak di jalanan itu adalah bisa dipidana. Mengeksploitasi anak di jalanan itu adalah tindakan-tindakan melanggar hak anak misalnya, baik dari sisi kesehatan, terjadinya kecelakaan misalnya, kemudian termasuk juga persoalan-persoalan lainnya. Nah, saya kira sosialisasi undang-undang kita yang cukup baik ini harus dipahami juga oleh keluarga dan termasuk juga masyarakat yang di mana ketika memberikan uang di jalan itu harus dilakukan penindakan juga gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu kita juga himbau juga masyarakat bagaimana jika memberikan charity atau bantuan untuk mereka, maka berikanlah atau salurkanlah kepada lembaga-lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kita ikut memotong mata rantai kemiskinan yang terjadi di jalanan itu, gitu Mas. Baik, saya ke Pak Muksin. Pak Muksin, untuk kasus di Tangerang Selatan, kebanyakan ini yang anak yang diajak adalah anak mereka sendiri atau anak yang mereka sewa, Pak? Ya, jadi beberapa kasus ini yang kita dapati, ada dia pengemis juga. Namun dia punya anak 2 atau 3. Nah, anak yang 2 itu juga dibawa oleh kawan-kawannya untuk melakukan pengemis. Nah, kami sangat concern dalam hal itu, makanya saat ini kita setiap titik-titik itu kita selalu pantau. Dan kita selalu pantau. Jadi begitu kita dapatin, langsung kita amankan dan kita koordinasi ke kita dan ke TP2 TPA. Dan mereka pun yang membawa anak-anak untuk mengemis atau mengamen ini akan kita pidanakan seperti itu sesuai dengan perda kita, ya 6 bulan kurungan atau denda 50 juta agar mereka itu jerah seperti itu. Yang kedua, kita juga akan menindak yang memberikan sesuai dengan perda, yang memberikan pun juga kita kenakan denda maksimal 50 juta atau dia kita kurung maksimal 6 bulan sesuai dengan perda. Baik, terima kasih Pak Muksin Al-Fahri, Kasih Penyelidikan Satpol PP Kota Tangerang Selatan, dan juga terima kasih Bapak Jasa Putra, Komisioner KPAI telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan semoga ini tidak terulang kembali dan semoga ada sosialisasi kepada orang tua agar tidak memanfaatkan anaknya untuk mengemis. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.